Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu akhir tahun gerejawi ini, firman Tuhan bagi kita tertulis pada Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46. Demikian bunyi natsnya, mari kita baca secara bersama-sama. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikian bunyi natsnya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada ujung tahun gerejawi ini, kita disuguhkan dengan tema tentang penghakiman terakhir. Semua orang menginginkan keselamatan. Semua agama menginginkan keselamatan. Apapun agamanya dan siapapun manusianya atau orangnya, semua menginginkan keselamatan. Konsep keselamatan di dalam kekristenan adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu bukan berarti diperoleh ketika kita ada pada penghakiman terakhir atau setelah kematian. Kehidupan yang kekal itu bukan berarti itu akan kita peroleh nanti, atau kita hanya menunggu saja pada masa-masa kehidupan kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Pada perikop ini Tuhan Yesus Kristus memberikan satu gambaran tentang penghakiman terakhir, atau tentang waktu atau masa di mana orang-orang akan ditentukan
dia mau kemana setelah kehidupannya di dunia ini. Tuhan sendiri berjanji, dia akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim agung. Demikian juga iman percaya kita yang menyatakan Yesus Kristus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tidak ada yang luput dari penghakiman Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa lepas dari penghakiman Tuhan Yesus. Baik yang hidup maupun yang mati, semuanya akan melalui proses penghakiman ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau semua kita ingin memperoleh kehidupan yang kekal, keselamatan, atau yang kita sebut dengan surga itu, perikop ini menggambarkan kepada kita apa yang seharusnya kita hidupi, apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Berbeda pemahaman kita sebagai orang Kristen dengan orang-orang yang non-Kristen. Bahwasanya kalau orang lain bisa saja untuk memperoleh keselamatan itu melakukan hal-hal baik, atau mereka mencari yang namanya pahala. Kalau lebih besar perbuatan baik atau pahala mereka, maka mereka akan ke surga. Tetapi kalau lebih besar perbuatan jahatnya, mereka akan ke neraka. Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang Kristen, kita semua sudah diberikan keselamatan. Kita semua sudah memperoleh keselamatan itu. Dan layaknya orang-orang yang diselamatkan itu seharusnya hidup di dalam keselamatan itu sendiri. Makanya semua orang-orang percaya itu akan hidup di dalam iman percayanya. Hidup di dalam iman percayanya sama dengan dia melakukan dan menghidupi imannya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa penghakiman terakhir itu, Raja yang datang dengan kemuliaannya, yakni Yesus Kristus sendiri, akan memisahkan sebagaimana gembala memisahkan domba dan kambing. Kalau di Yunani, domba dan kambing sama-sama digembalakan. Tetapi ketika malam harinya, domba akan memiliki tempatnya sendiri dan kambing juga akan memiliki tempatnya sendiri. Mereka akan terpisah akhirnya. Demikian semua manusia yang hidup di dunia ini. Kita bisa saja sama-sama hidup di dunia ini dengan berbagai ragam kehidupan, dengan berbagai ragam kepercayaan, dengan berbagai ragam iman. Tetapi siapa yang dikatakan domba dan siapa yang dikatakan menjadi kelompok kambing, ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pegang dalam kehidupan kita. Pada perikop ini diberitakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan orang-orang benar itu, atau yang disebut sebagai kawanan dombanya itu, adalah orang-orang yang melakukan yang dikehendaki Tuhan. Apa yang mereka kehendaki? Mereka memberi makan yang lapar, mereka memberikan minum yang haus, mereka memberikan tumpangan kepada orang asing, dan mereka memberikan pakaian kepada orang-orang telanjang, dan mereka juga melawat orang sakit, dan juga mengunjungi orang yang dipenjara oleh karena kebenaran. Oleh karenanya, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan itu sendiri, itulah sebenarnya jati diri orang percaya. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, atau orang-orang yang disebut sebagai kawanan kambing itu sendiri, adalah gambaran dari ketegar-tengkukan. Domba dan kambing sangat berbeda. Domba adalah gambaran ketaatan, sedangkan kambing adalah gambaran dari kecongkakan atau kesombongan dan pemberontakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karenanya orang-orang yang tidak percaya, oleh karenanya orang-orang yang tidak percaya itu, atau yang disebut sebagai kawanan kambing itu,
Mereka tidak akan memberikan makan orang yang lapar. Mereka tidak akan memberikan minum orang-orang yang haus. Mereka tidak akan memberikan pakaian kepada orang-orang yang tidak memiliki pakaian. Dan mereka tidak akan memberikan tumpangan kepada orang asing. Mereka tidak akan melawat orang-orang yang sakit. Atau juga mengunjungi orang yang dipenjara oleh karena kebenaran. Mereka tidak mau melakukan kasih, tidak mau berbagi. Tetapi kawanan kambing merupakan gambaran dari kesombongan dan cinta akan diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian halnya dari jawaban para domba dan juga jawaban dari para kambing itu sangat berbeda. Ketika kelompok domba dan orang-orang benar itu menjawab, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Jawaban ini menunjukkan kerendahan hati. Jawaban ini menunjukkan walaupun mereka adalah orang-orang yang sudah melakukan, mereka adalah orang-orang yang benar dan dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi mereka masih merasa tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita melakukan sesuatu hal yang kecil saja kita sudah menyombongkan diri? Apakah kita seolah-olah sudah berbuat hal yang luar biasa? Jawaban kelompok yang dikategorikan kambing itu, atau jawaban para orang-orang sombong dan congkak itu, mereka mengatakan, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Jawaban mereka penuh dengan kesombongan. Mereka tidak melakukan apa-apa seolah-olah mereka sudah melakukannya. Atau mungkin mereka seolah-olah tidak melihat. Atau mereka seolah-olah menutup matanya dengan hal-hal yang harus mereka perbuat. Bapak Ibu, demikian halnya di satu-satu gereja, dimanapun gereja kita. Demikian halnya di dalam persekutuan kita. Ketika dikatakan ada keluarga kita yang sakit dan perlu dikunjungi, apakah kita pura-pura tidak tahu? Kalau kita pura-pura tidak tahu, berarti kita sama dengan kelompok yang dikategorikan seperti kambing, atau orang-orang yang tidak percaya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan kasih di dalam kehidupan ini, sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, dia akan hidup di dalam imannya. Kita sudah memperoleh anugerah keselamatan itu. Benar kita dikatakan adalah orang-orang yang sudah memperoleh keselamatan. Keselamatan melalui anugerah atau sola gratia. Dan kita juga memperoleh keselamatan itu melalui iman atau sola fide. Dan kita memperoleh kebenaran itu melalui firman Tuhan yang tertulis pada Alkitab atau sola scriptura. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita dikatakan sebagai orang percaya, tetapi kita tidak melakukan apa-apa dan tidak menghidupi iman percaya kita, sama saja kita seperti kelompok kambing yang akan menuju kematian dan hukuman yang kekal. Tetapi orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman sesungguhnya, mereka akan hidup di dalam imannya yang benar. Iman yang benar adalah iman dengan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah kematian atau kesia-siaan.
Oleh karenanya janganlah kita sia-siakan kehidupan kita. Janganlah kita membuat kehidupan kita ini seolah-olah tidak berarti untuk masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus memanggil kita. Dia berkata, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Tuhan memanggil kita akan memperoleh keselamatan. Tuhan memanggil kita agar kita memperoleh keselamatan itu. Tuhan memanggil kita dan kita sudah memperoleh keselamatan yang sudah dipersiapkan. Lalu Tuhan memanggil kita terus untuk mempertahankan keselamatan itu. Mempertahankan iman percaya kita. Melakukan menghidupi iman kita itu. Dengan terus berbuat kasih. Berbuat kepada Tuhan. Dengan berbuat dan mewujudkan kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penghakiman terakhir merupakan waktu yang sudah ditentukan Allah. Penghakiman itu bukanlah penentuan kita ke surga atau ke neraka. Tetapi kehidupan kita sekarang, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman itu. Kalau kita menghidupi iman kita yang benar di dalam Kristus itu, pastinya kita akan melakukan kasih. Pastinya hidup kita akan penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, semua kita lakukan untuk Tuhan. Seperti apa yang Tuhan katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Mari melakukan kasih. Mari mewujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Penghakiman terakhir menjadi hari kebahagiaan, hari sukacita besar, menuju sukacita abadi. Tuhan Allah memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih, buat seluruh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan apa yang terbaik pada kehidupan yang kekal bagi setiap domba-domba-Mu. Setiap yang turut dan taat kepadamu. Setiap orang-orang yang percaya dan hidup dalam iman kepercayaannya di dalam Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, kami mengingat masa-masa yang akan datang. Dan kami tahu bahwa kami akan menuju pada tempat itu. Pada masa itu, semua orang-orang percaya akan memperoleh kebahagiaan. Sebab penghakiman terakhir menjadi gerbang untuk memasuki kehidupan yang kekal. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.